Shalom, haleluya. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pastor Theodorus di channel Rumah Berkat House of Blessing. Bagaimana kondisi saudara, Bapak Ibu hari ini? Kiranya Tuhan menolong kita semua sesuai dengan anjuran pemerintah sampai selesai, sampai beresnya penanggulangan virus COVID-19 ini. Kiranya kita tetap tinggal bersama di dalam rumah kita masing-masing. Apa yang pemerintah anjurkan, yuk kita tepati, yuk kita ikuti. Semua pasti akan baik-baik saja. Pemerintah mengatur untuk kesehatan kita, dan kami hamba-hamba Tuhan juga penting untuk menyampaikan supaya berita kebenaran firman Allah yang kita sampaikan itu juga tetap dapat menjaga manusia rohani kita untuk tetap sehat dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Bagaimana kita punya iman di kala bencana. Kali ini saya mau bicara bagaimana kita jadi jemaat yang akhirnya punya penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan tanpa syarat. Haleluya, kita mulai yuk, kita akan baca kebenaran firman Tuhan yang akan terambil dari kitab Nabi Habakuk pasal yang ketiga. Kita baca bersama. Kitab Nabi Habakuk pasal 3, kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6 saja. Firman Tuhan berkata, doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Demikian pembacaan firman Tuhan kali ini. Seperti video saya sebelumnya yang ditayangkan dari Perjanjian Baru, kali ini saya mengambilnya dari Perjanjian Lama. Sesungguhnya yang paling menakutkan bagi orang percaya adalah takut akan Tuhan. Di ayat yang kedua yang kita baca tadi, Nabi Habakuk sesungguhnya sedang mengatakan bagi umat Yehuda dan bagi kita juga hari ini khususnya, bahwa betapa menakutkannya ketika kita hidup jauh dari Tuhan, betapa menakutkannya ketika Tuhan datang dengan penghukumannya. Apakah yang kita hadapi hari-hari ini merupakan sebuah penghukuman? Saya tidak tahu. Tetapi Nabi Habakuk dalam pergumulannya akan nasib bangsa Yehuda yang hidup jauh dari Tuhan, kemudian ia mendapatkan di pasal 1, pasal yang kedua, kemudian ia mendapatkan jawaban dari Tuhan mengenai pergumulannya, betapa Tuhan yang sangat mengasihi Yehuda, tetapi ia juga harus mendisiplinkan mereka dengan penghukuman ketika mereka menjauhi Tuhan, ketika mereka menolak untuk taat kepada Tuhan, dan akhirnya mengingkari perjanjian abadi dengan Tuhan itu. Sehingga Nabi Habakuk kemudian terbeban untuk berdoa, dan di pasal yang ketiga kita melihat kemudian bagaimana respon atau reaksi dari Nabi Habakuk terhadap apa yang Tuhan lakukan. Dan poin yang pertama ini, takut akan Tuhan sekali lagi harus menjadi dasar bagi hidup kita, bukan karena ancaman, bahaya, bahkan kalau kata seandainya pun bahwa Tuhan sedang melepaskan penghukuman melalui penyakit yang kita baca tadi di ayat yang kelima. Ini bukan sesuatu sesungguhnya yang paling ditakuti, karena yang paling ditakuti adalah ketika orang yang jauh dari Tuhan, yang tidak mengenal Allah, lalu terserang penyakit dan meninggal karenanya. Tetapi ketika orang percaya juga ikut yang terserang di dalamnya, maka sesungguhnya hidup yang takut akan Tuhan yang dia jalani tidak menyebabkan ketakutan yang abadi untuk terpisah dari Tuhan, karena dia ada di dalam Tuhan. Jadi sekalipun orang Kristen, orang percaya memang terkena dampaknya, karena di pasal 1 dikatakan bahwa Tuhan menghukum bangsa Yehuda
Itu diibaratkan seperti seorang nelayan yang melepaskan jala, di mana ada berbagai jenis ikan yang terangkut di dalamnya. Dalam penghukumannya, bukan hanya orang-orang fasik, bukan hanya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi terkena dampak juga orang-orang yang setia kepadanya. Ini berarti bahwa yang saya sampaikan tadi dalam bagian tema, bahwa sesungguhnya iman di kala badai, iman di kala bencana, sesungguhnya akhirnya membuat kita dapat memberikan penyerahan diri yang sepenuhnya. Karena kita tahu, sekalipun orang percaya juga terkena dampaknya, itu semua bagian dari kemurahan Tuhan, anugerah untuk sebuah penyucian dan pengudusannya bagi umat. Poin yang kedua, penyerahan diri yang tanpa syarat akhirnya. Karena kita melihat di ayat ketiga dan ayat yang keempat, Allah datang dalam kemuliaannya. Bahwa kemuliaannya yang luar biasa mengingatkan kita ketika Allah hadir bagi Israel di dalam kitab Keluaran, ketika Allah menyatakan diri bagi Musa yang dekat dengan Tuhan, bahwa kemuliaan, keagungannya adalah sesuatu yang menakjubkan. Tetapi bagi Israel yang hidup tidak dekat dengan Tuhan, kedatangan Tuhan adalah menakutkan. Sungguh mereka tidak dapat merasakan dampak yang mulia itu karena mereka bersembunyi, mereka merasa mereka hidup sebagai orang berdosa. Tetapi kabar baiknya bagi kita hari ini, kita yang di dalam Kristus yang telah dibenarkan, yang saya sampaikan di video sebelumnya, bagaimana kita yang telah dimerdekakan dari dosa, kita hidup di dalam Tuhan. Tuhan adalah penjamin hidup kita yang kekal itu. Ia menyatakan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita tidak punya rasa takut lagi kepada Allah karena kita punya hubungan yang dekat sebagai anak-anaknya sekarang ini. Nah, bagi orang fasik, kedatangan Tuhan itu adalah menakutkan. Dan dikatakan di ayat yang kelima, Tuhan mendahului. Jadi sebelum kemuliaannya dinyatakan, ada satu bencana yang datang, ada sampar, ada demam, ada penyakit yang datang sebelum dan sesudah kedatangan Tuhan itu. Selain penghukumannya melalui bangsa asing seperti dijabarkan di pasal 1, Tuhan juga menyatakan dengan sakit penyakit sebagai bentuk penghukuman. Tetapi kemudian orang-orang kudus, orang-orang yang beriman, yang tahu bahwa apa yang Tuhan lakukan, meskipun kelihatan awalnya buruk, tetapi dampak akhirnya adalah suatu kebaikan untuk sebuah pemulihan, bukan hanya bagi diri seorang pribadi, tetapi juga bagi pemulihan bangsa Yehuda. Demikian kita juga pada hari ini. Mungkin dampaknya tidak baik bagi kita, rasanya tidak enak kalau terkena dampak virus ini. Tetapi kita tahu bahwa setelah doa-doa kita naik ke hadapan Tuhan, kita percaya Tuhan pasti memulihkan, bukan hanya menyembuhkan, bukan hanya menyelamatkan pribadi-pribadi orang Kristen, tetapi juga Tuhan akan memulihkan satu bangsa Indonesia kita yang tercinta. Haleluya. Jadi penyakit yang dihadapi, yang dirasakan, ternyata itu juga bagian dari pada bentuk kasih Allah untuk mendisiplinkan umatnya agar kembali berbalik kepada Dia. Di poin yang ketiga, kita dapat melihat di ayat yang ke-16 dan ke-17, yaitu ketika aku mendengarnya gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya menggigilah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi kita lihat dari ayat 16-18 ini bahwa umat yang percaya kepada Tuhan akhirnya dapat menerima kenyataan yang paling pahit sekalipun dalam hidup mereka, dan mereka kemudian dikatakan siap menerima, menantikan hari kesusahan. Tetapi kemudian mereka mengunci bahwa di dalam hal tersebut mereka tetap dapat bersuka cita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita berdoa agar Tuhan segera menolong bangsa kita dilalukan daripada bencana virus COVID-19 ini.
Saudara yang kekasih dalam Tuhan, seandainya pun pada akhirnya harus terjadi lockdown, kesusahan yang terjadi luar biasa, orang akan mempunyai kesulitan secara ekonomi yang luar biasa. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, sebagaimana Nabi Habakuk akhirnya dapat menerima kenyataan yang terpahit akibat apa yang terjadi atas bangsanya. Ia kemudian tetap percaya bahwa sekalipun yang terburuk datang, seperti Ayub berkata, kita tidak hanya dapat menerima, kita bukan hanya mau menerima, maksud saya, bukan hanya mau menerima yang baik dari Allah, tetapi kita juga harus mau menerima yang buruk. Karena kita percaya bahwa yang terburuk sekalipun, Allah tetap ada bagi kita. Ingat, Dia Allah Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Bukan hanya kita yang merasakan, tetapi Yesus pun datang sebagai manusia. Ia pernah merasakan segala bentuk kesusahan yang kita alami hari-hari ini. Poin yang kelima terdapat di ayat 19 yang berkata, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi, pada akhirnya, di kala badai, di kala bencana, iman kita akhirnya kembali dapat memampukan kita untuk berpasrah penuh tanpa syarat kepada Allah. Karena kita tahu bahwa Tuhan itulah gunung batu kita. Kita dapat berdiri di atasnya. Karena tidak mungkin Tuhan akan membiarkan kita. Kita percaya sesulit apapun bahwa Tuhan senantiasa memperhatikan dan bersedia untuk membawa kita ke dalam kemenangannya yang ajaib. Haleluya. Dengan demikian, seperti pasal 2 ayat yang keempat mengatakan, kita hidup oleh karena percaya. Orang benar hidup karena percayanya. Demikian juga kita hari-hari ini, kita akan hidup dari iman, bukan karena kita tahu kita mampu, tapi karena kita percaya kepada Tuhan, di mana kita dapat berpasrah, kita dapat menyerahkan diri, akhirnya tanpa syarat. Mengapa demikian? Perhatikan seperti yang saya sampaikan tadi. Meskipun seperti penjala ikan, kita ikut terseret ke dalamnya. Tetapi, demikian juga kita akhirnya sadar bahwa penyerahan diri tanpa syarat ini, iman yang berserah total seperti ini, hanya kita tahu bahwa meskipun kita tidak berbuat dosa, kita hidup tidak jauh dari Tuhan, tetapi kita harus terkena imbasnya. Sesungguhnya inilah yang Yesus praktekkan selama Ia menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Yesus tidak berdosa, tetapi Ia mati bagi kita yang berdosa. Ia ikut menanggung dosa-dosa kita. Demikian juga kita harus menanggung, harus mau kita juga mengambil bagian dalam kesusahan bangsa ini. Meskipun kita adalah orang benar, orang setia kepada Tuhan, tetapi ketika sesama kita, bangsa kita, ikut merasakan penderitaan yang hebat seperti sekarang ini, kita orang Kristen juga harus berdiri untuk bersyafaat bagi bangsa ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua, bangsa Indonesia disembuhkan, dipulihkan lewat doa-doa kita, lewat kesatuan iman kita, lewat kebersamaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Bless people. Salam sejahtera. Tetap sehat. Haleluya.